Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan hasil tugas video kami tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, yaitu ada Ade Afrilia, Daksa Widiatmoko, Diah Ayu Wardani, Nadira Aziza, dan Retno Wahyu Utami. Nilai dasar Pancasila ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Adapun nilai dasar dari Pancasila keempat, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan bermasyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Negara Indonesia tidak didirikan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara mengutamakan prinsip permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Segala keputusan dilakukan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Nilai instrumental Pancasila merupakan rangkaian penyempurnaan yang lebih kreatif dan dinamis diwujudkan dalam berbagai nilai dasar Pancasila yang dapat disesuaikan dengan aspirasi zaman dan masyarakat yang ada di dalamnya. Nilai-nilai instrumental Pancasila merupakan bagian bentuk evolusi dari nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal ini menjelaskan tentang prinsip equality before the law atas asas kebersamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Implikasi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti tidak main hakim sendiri, melaporkan tindakan kejahatan kepada pihak yang berwajib, menghormati pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun daerah wilayah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ini menerangkan bahwa dalam menerapkan perekonomian nasional dan pemanfaatan sumber daya alam harus dapat menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang produksi strategi. Penguasaan oleh negara ini juga memiliki artian bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyat. Sistem perekonomian ditunjukkan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai oleh masyarakat, namun bisa diwakili oleh wakil rakyat seperti MPR, DPR, DPD, serta Presiden. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
pasal ini memiliki peran penting menjalankan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, pasal ini mendorong terciptanya perekonomian yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta pengembangan ekonomi berbasis kekeluargaan, pasal ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan kesempatan yang setara bagi semua pelaku ekonomi. Nilai praksis artinya nilai yang termuat dalam Pancasila yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Nilai praksis Pancasila adalah nilai yang dilaksanakan secara nyata. Nilai ini menjadi pembuktian apakah nilai dasar dan instrumental benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia atau tidak. Ia dapat berkembang, terus berubah, dan secara revolusioner meningkat dalam menanggapi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman kekaguman masyarakat. Nilai praksis dalam sila keempat mengacu pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Nilai praksis ini berhubungan dengan nilai idealis dan nilai realitas. Nilai idealis memperjuangkan visi murni tentang demokrasi dan keterlibatan rakyat yang sepenuhnya. Nilai idealis tercermin ketika suatu negara menerapkan sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi yang luas dari warga negara dalam proses perwakilan dan pengambilan keputusan. Ini mencakup penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin mereka. Selain itu, nilai idealis tercermin dalam upaya pemerintah untuk mendengarkan dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam proses perundingan dan perumusan kebijakan. Ini berarti memberikan hak suara yang sama kepada semua warga tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Secara keseluruhan, nilai idealis dalam sila keempat dalam praksis mencerminkan cita-cita ideal yang demokrasi melalui upaya untuk menciptakan sistem politik yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi seluruh warga negara. Sedangkan nilai realitas mengakui kendala-kendala praktis yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan visi tersebut. Nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan bertumbuh di masyarakat itu sendiri. Ketika suatu negara menghadapi perbedaan pendapat atau konflik internal yang kompleks, pemerintah dapat mengambil pendekatan pragmatis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini bisa berarti memprioritaskan kepentingan jangka panjang negara di atas keinginan individu atau kelompok tertentu. Seperti yang kita bahas dalam video ini, dalam sila keempat yang mengedepankan nilai musyawarah, mufakat, dan demokrasi, namun masih banyak juga masyarakat yang terkadang tidak menerapkan sila keempat dalam kehidupannya. Misalnya, seperti berita yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu masyarakat yang main hakim sendiri untuk mengadili orang yang berbuat kesalahan. Dalam rumah warga dan melakukan aksi pencurian di Kampung Sengklek, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa 12 Oktober 2021. Kejadian tersebut diketahui oleh warga sekitar dan berhasil memergoki pelaku yang diduga akan melakukan pencurian. Kepala Desa Sindang Sari, Ayu Sutisna, mengatakan kejadian bermula saat pelaku berinisial MM, 50 tahun, sedang memasuki salah satu rumah warga. Dikutip dari Tribun Jabar.id, belasan warga Garut diamankan kepolisian lantaran telah melakukan aksi main hakim sendiri hingga membuat pelaku pencurian meninggal dunia. Tindakan hukum yang sah sangat penting untuk menjaga keadilan dan keamanan. Menjadi hakim atas kasus tertentu tanpa proses hukum yang adil adalah bentuk kekerasan yang mengancam fondasi keadilan. Begitu pula dengan pencurian, yang merupakan pelanggaran terhadap hak milik individu dan dapat berujung pada kehilangan nyawa. Melanggar hukum dengan cara apapun tidak hanya merusak keamanan sosial, tetapi juga memperkuat siklus kekerasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat hukum yang adil dan efektif, serta untuk menghindari tindakan main hakim sendiri serta tindak kriminal lainnya. Hukum harus ditegakkan oleh lembaga yang berwenang
Mereka yang merasa keberatan dengan tindakan pelaku kejahatan bisa melaporkannya kepada pihak berwenang untuk diprosesi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian dibuatlah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualian. Dengan artian bahwa tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, dan memiliki kewajiban dalam menaati hukum dan pemerintahan yang berlaku tanpa pengecualian. Itu menjelaskan bahwa untuk apa adanya hukum kalau masyarakatnya masih main hakim sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.